Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua mungkin pernah atau bahkan sering mengadakan makan bersama. Di bulan Ramadan ini ada istilah yang lebih populer dengan bukber, buka bersama. Biasanya ketika kita makan bersama, baik karena adanya rapat atau ada ngumpul-ngumpul bersama teman, maka tentu saja makanan yang dipesan itu biasanya, kalau yang makan 10 orang, biasanya itu dilebihkan 1 porsi, baik makanan maupun minumannya. Apalagi kalau dalam acara rapat-rapat, baik kantor ataupun instansi, itu yang dipesan biasanya menunya beragam, minumannya juga bermacam-macam. Nah, ada fenomena yang menarik dapat kita lihat ya. Bahkan mungkin itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Setelah acara makan itu bubar, rapatnya selesai, sisa makanan yang ada di meja makan, baik yang duduk di kursi atau lesehan, itu pasti ada yang tersisa. Minuman atau air mineral, ada yang mungkin tersisa 10 cm, bahkan ada air mineral yang tidak tersentuh sama sekali. Ada juga sisa ikannya, sisa ikan yang baru dimakan sedikit, atau bahkan ada yang masih utuh, dan juga nasi, lauk pauk dan lainnya. Nah, pertanyaannya bagi diri kita masing-masing, sudah berapa kali kita meninggalkan sisa minuman yang kita minum, air mineral itu? Pernahkah kita membawa sisa minuman kita? Itu pertanyaan yang pertama. Bayangkan kalau di kota Palangkaraya ini saja misalnya ada ratusan bahkan ribuan warung makan, lalu ada 10 orang yang perilakunya sama, meninggalkan sisa minuman dan ada sisa makanannya. Berapa sisa makanan dan minuman yang tidak terjamah tadi? Pertanyaan berikutnya, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sisa makanan dan minuman yang utuh tadi tidak dibawa pulang, biasanya kalau ada ibu-ibu itu yang rajin bawa sisa makanan, tapi kalau yang hadir itu adalah bapak-bapak atau cowok-cowok, biasanya agak jaim sedikit, tidak bawa pulang. Ada sisa 1-2 potong lauk, atau ada sisa nasi, ada air mineral yang masih utuh, tidak dibawa pulang. Pertanyaannya, sisa makanan tadi oleh si tukang warung itu diambil lalu disuguhkan lagi kepada pelanggan yang baru, apa hukumnya dalam perspektif hukum Islam? Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 2 fenomena ini, yang pertama tadi fenomena ketika kita ada hajatan, ada acara apa saja yang sifatnya besar, yang akbar ya, kemudian mungkin ada ratusan orang yang makan di situ, yang minum, yang meninggalkan sisa minumannya. Bayangkan kalau itu terjadi pada ratusan ribu dan jutaan Indonesia, betapa banyaknya minuman yang terbuang, betapa banyaknya sisa makanan yang tidak dipakai, atau dalam bahasa Al-Qur'annya adalah tabzir. Padahal dalam ajaran kita, ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan di dalam Quran surah Al-Isra, wala tubadzir tabdzira, jangan kalian melakukan perbuatan tabzir. Apa itu tabzir itu? Sesuatu yang terbuang, baik berupa makanan maupun minuman. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya syaitan. Tentu yang dimaksud bukan saudara dalam arti biologis, tetapi perilakunya mirip dengan perilaku syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang sangat-sangat kufur kepada Tuhannya. Pemirsa yang berbahagia, yang pertama tadi adalah bagaimana kita menghindari sikap tabdzir itu. Mari mulai saat ini kita
kalau ada rapat, kalau ada acara, kalau ada tasyakuran, ada sisa minuman, air mineral di situ, bawa pulang. Karena tidak ada yang mau meminum sisa kita, kecuali kalau yang minum itu tuan guru, ya. Pasti orang berebut minum sisa air minum tuan guru itu. Yang kedua, ada problem hukum Islam tadi. Ketika ada sisa makanan, minuman yang masih utuh tadi dimanfaatkan oleh si tukang warung, baik diberikan kepada anak buahnya atau misalnya juga disuguhkan kembali, apa hukumnya? Padahal antara kita dengan si tukang warung itu belum ada akad. Misalnya pernahkah kita ngomong, Acil atau Bi, Bu, sisa makanan ini nanti saya sedekahkan atau saya ikhlas? Nggak ada. Tidak ada juga tulisan di warung itu misalnya seperti ini, Bapak Ibu pelanggan yang terhormat, mohon sisa makanan dan minuman yang belum habis agar dibawa pulang. Bagi yang meninggalkan sisa makanan dan minumannya, maka menjadi hak penuh bagi kami untuk memanfaatkannya. Itu belum pernah saya menemukan tulisan atau akad seperti itu di warung manapun di Indonesia. Nah, saya kira kalau dua hal ini bisa kita lakukan, sepertinya halnya sepele gitu ya. Ini memberikan satu inspirasi, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam tidak identik hanya dengan misalnya memakan makanan yang halal, cara menyembelihnya, cara memperolehnya, tetapi yang disebut dengan ekonomi yang Islami adalah memanfaatkannya, tidak mubazir. Kemudian juga ada semacam akad yang jelas antara pelanggan dengan penjual tentang sisa makanan tadi, maka itulah ekonomi yang Islami. Yang Islami ini tidak mesti kita temukan di warung-warung orang Muslim. Mungkin saja di luar negeri itu kita temukan. Ada cerita seorang sahabat saya yang dia pernah ke Singapura. Di sana ada hukuman bagi orang yang tidak menghabiskan sisa makanannya sebanyak 30% dari sisa makanannya, dia dikenakan denda. Bayangkan, ini lebih Islami daripada kita yang di Indonesia. Sering kita melihat kalau ada acara rapat besar, ada acara tasyakuran, acara selamatan, banyak sisa-sisa makanan yang terbuang sia-sia. Alangkah ironisnya kita umat Islam yang mengerti ajarannya, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, tetapi perilaku sehari-hari kita tidak Islami. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.